Kalau ada nun mati bertemu dengan alif, ya. Kita lihat di sini, nun mati bertemu dengan alif. Nah, maka cara bacanya adalah dibaca an. Itulah yang disebut idhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Odang Rohaini SPDI dalam channel Yuk Ngaji Quran. Bagi sahabat-sahabat yang belum like dan subscribe, silakan untuk di like dan di subscribe dan juga di share, ya, di share agar apa? Agar sahabat-sahabat juga mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala dari ilmu yang telah didapatkan, begitu ya. Insya Allah saya dapat pahala, sahabat-sahabat juga dapat pahala, dan juga teman-teman yang melihat video ini juga insya Allah akan dapat pahala melalui Anda. Anda juga pun akan dapat pahala, begitu ya. Insya Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi sahabat-sahabat subscriber yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini insya Allah saya akan membawakan sebuah kajian yang berkaitan dengan tajwid, ya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah membawakan berkaitan dengan hukum nun mati dan tanwin yang secara umum, ya, dari idhar, iqlab, idgham dan juga ikhfa, begitu ya. Namun untuk pertemuan kali ini insyaallah saya akan membahas tajwid lebih spesifik, ya. Tajwid lebih spesifik yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan idhar, ya. Jadi nanti mungkin ada 4 kali pertemuan, ya. Jadi hari ini pada malam ini, pada pertemuan kali ini insyaallah saya akan membawakan kupas tuntas, ya. Saya akan mengupas tuntas tentang idhar dari hukum nun mati dan tanwin. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak lama-lama, mari kita simak saja penjelasan yang berkaitan dengan idhar hukum nun mati dan tanwin. Selamat menyaksikan video ini. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita coba lihat di sini. Ini judulnya adalah idhar, ya. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya dalam hukum nun mati atau tanwin itu sebenarnya ada 4 bagian, ya, yaitu ada idhar, ada iqlab, ada idgham dan juga ada ikhfa, ya. Namun pada kali ini, khusus untuk kali ini secara spesifik saya akan membawakan berkaitan dengan idhar agar nanti sahabat-sahabat yang ngaji Quran juga lebih paham satu persatu, begitu ya. Nah, baik, akan kita coba bahas. Perhatikan. Jika ada nun mati atau tanwin an, in ataupun un, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu pasti senantiasa ada nun mati dan tanwin, begitu ya. Nah, jadi kalau nanti sahabat-sahabat di dalam Al-Qur'an menemukan ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif, ha, kha, ain, ghin, ha, maka cara bacanya gimana? Dibaca jelas, begitu ya. Dibaca jelasnya bunyinya gimana? An, begitu. Bunyinya an, ya, jelas an-nya. Ini kan nun mati kan nantinya jadi an, begitu ya. Tanwin juga jadi an, baik in, baik un. Itu akan menjadi an, begitu ya. Dibacanya an, in, un, juga nun mati jadi an, begitu ya. Nah, jadi rumusnya adalah kalau ada nun mati atau tanwin bertemu alif, ha, kha, ain, ghin, ha, maka cara bacanya yaitu dibaca jelas an, begitu ya. Nah, ini rumusnya demikian. Nah, adapun contohnya kita lihat. Contohnya ini ada dua bagian. Ada nun mati dan tanwin. Ya, saya akan bagi 2 karena supaya tidak
tidak terpecah begitu ya. Konsentrasinya agar terpusat ke satu bagian. Nah, kita lihat contoh nun mati. Ya. Ini lihat, ini hurufnya, ini nun mati. Nah, kita lihat kalau ada nun mati bertemu dengan alif, ya. Kita lihat di sini nun mati bertemu dengan alif. Nah, maka cara bacanya adalah dibaca en. Nah, itulah yang disebut idhar. Gitu ya. Idhar artinya jelas. Jadi cara bacanya gimana? Contoh, min ummatin, begitu. Jadi si nunnya dibaca jelas, an, gitu ya, tanpa ditahan. Jadi cukup dibaca biasa saja, min ummatin, dibaca jelas, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat tanwin, baik an, in ataupun un bertemu alif. Nah, ini contohnya. Kita lihat di sini ada tanwin an, ya, atau fathah tain. Kita lihat contohnya gimana cara bacanya. Rijalan aw rukbanan. Nah, begitu ya. Jadi lannya ini dibaca jelas. Rijalan aw rukbanan. Nah, ini kita lihat ya. Ini ada tanwin fathah tain bertemu dengan alif. Inilah yang disebut dengan idhar. Ya, idhar dalam nun mati atau tanwin, begitu. Nah, kita lihat lagi contoh yang berikutnya adalah ha, ya. Huruf ha. Jadi kita lihat ada nun mati atau tanwin bertemu dengan ha. Ini kita lihat contohnya. Nun mati bertemu dengan huruf ha. Nah, ini yang garis bawah ya. Di sini saya kasih garis supaya jelas. Ada nun mati bertemu ha. Nah, ini juga dibaca jelas nunnya. Saya kasih contoh. Li rabbika wanhar. Begitu ya. Nah, ini pakai tasdid. Li rabbika wanhar. Begitu ya. Nah, ini wan-nya dibaca jelas. Wanhar. Jadi enggak ditahan. Jadi dibaca jelas n-nya. Wanhar. Begitu. Nah, lalu kita lihat ada tanwin bertemu ha. Nah, ini contohnya. Kita lihat ada tanwin an bertemu dengan ha. Saya kasih contoh. Raghadan haitsu. Nah, ini dannya juga dibaca jelas. Raghadan haitsu. Nah, ya. Nah, inilah yang namanya idhar. Ini nun mati atau tanwin bertemu alif dan ha, udah jelas. Sekarang kita lihat yang kho-nya. Nun mati bertemu dengan kho. Nah, ini contohnya. Kita lihat ada nun mati bertemu kho. Ya. Ini saya kasih garis bawah biar jelas. Cara bacanya gimana? Dibaca jelas juga. En. Contoh, min khaufin, gitu ya. Min khaufin. Nah, dibaca en, gitu ya. Min. Nah, lalu bagaimana dengan tanwinnya? Kita lihat tanwin. Tanwin bertemu kha. Nah, ini ya, ada di sini. Tanwin bertemu kha. Kita lihat di sini ada tanwin in atau kasroh tain. Kita baca gimana caranya? Saya kasih contoh. Kadzibatin khati'atin. Nah, begitu ya. Jadi ini tinnya dibaca jelas. Kadzibatin. Kenapa jelas? Karena tanwin bertemu kha, gitu ya. Nah, ini ada nun mati atau tanwin bertemu kha, dibaca jelas an, begitu ya. Jadi tin, begitu. Lalu bagaimana dengan ain? Ya, bagaimana dengan ain? Kita lihat nun mati bertemu dengan ain. Kita lihat contoh ada di sini. Nun mati bertemu ain, ya. Nah, dibaca jelas juga. Ya, si nun matinya dibaca jelas. Saya kasih contoh. Min alaqin. Begitu ya. Min alaqin. Ini nun mati bertemu ain. Inilah disebut idhar, ya. Lalu bagaimana dengan tanwinnya? Tanwin bertemu ain. Nah, kita lihat di sini ada tanwin bertemu ain. Saya kasih contoh. Jannatin aliyatin. Nah,
Nah, juga sama. Ini idhar, ya. Ada tanwin bertemu dengan ain. Itu tanwin. Lalu bagaimana dengan ghin? Kita lihat ada nun mati bertemu huruf ghin. Di sini contohnya. Nun mati bertemu ghin, ya. Juga sama, disebut idhar. Cara bacanya jelas. Kita lihat cara bacanya min ghilin, gitu ya. Min ghilin. Nah, ini juga jelas. Jadi dibacanya min, begitu ya, pakai an. Min ghilin. Nah, ini juga sama. Kita lihat tanwin, ya. Sekarang tanwin unnya atau domah tain, ya. Domah tain bertemu dengan ghin. Nah, ini contohnya. Ada domah tain bertemu dengan ghin. Saya kasih garis bawah biar jelas. Contoh cara bacanya ajrun ghairun, gitu ya. Ini runnya juga jelas, dibaca an. Ajrun ghairun. Nah, begitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan ha? Nah, ini ha, ya. Nah, juga sama, ya. Kita lihat ada nun mati bertemu dengan ha. Kita lihat contohnya. Nah, di sini min huwa, itu contohnya. Saya kasih contoh sekali lagi. Bacanya jelas. Min huwa, gitu ya. Lalu bagaimana dengan tanwin? Tanwin bertemu dengan ha. Nah, ini juga sama, ya. Jadi mu tanwin an, mu tanwin in, mu tanwin un, ya, mu fathatain, kasratain, domahtain bertemu dengan ini, ya, keenam huruf ini, maka harus dibaca jelas an. Ya, saya kasih contoh. Salamun hiya. Nah, ini munnya jelas, ya. Salamun hiya. Nah, begitu. Nah, jadi itulah cara membaca idhar, ya. Dibaca jelas an, begitu. Nah, kalau mau lebih faham, kalau mau lebih cepat ingat, sahabat-sahabat Yuk Ngaji Quran bisa dinyanyikan, ya. Contohnya saya kasih contoh. Nun mati atau tanwin bertemu alif ha kha ain ghin ha, namanya izhar, dibaca jelas an. Nah, begitu ya. Itu metode yang saya terapkan di pengajian-pengajian dan alhamdulillah mereka cepat paham, begitu ya. Kita lihat sekali lagi cara menghafalnya. Nun mati atau tanwin bertemu alif ha kha ain ghin ha, namanya izhar, dibaca jelas an. Nah, begitu ya. Jadi kalau ada nun mati atau tanwin bertemu alif ha kha ain ghin ha, namanya izhar, dibaca jelas an, begitu. Nah, itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video singkat ini bisa memberikan pencerahan bagi sahabat-sahabat sekalian di rumah untuk lebih baik lagi dalam membaca Al-Qur'annya, dan mudah-mudahan berkaitan dengan idhar ini pun sahabat-sahabat di rumah juga lebih paham lagi kaitannya dengan hukum nun mati dan tanwin, ya. Yaitu dengan yang disebut idhar, begitu. Demikian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Silakan sekali lagi di like, di subscribe yang belum like dan subscribe, dan silakan untuk di share kepada teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah lain kesempatan kita berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya. Insyaallah kita akan membahas tentang iqlab, ya. Baik, mudah-mudahan sahabat-sahabat di rumah semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan banyak rezekinya, dilimpahkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.